Perpajakan adalah proses pengumpulan dana oleh pemerintah melalui berbagai jenis pajak dari individu, bisnis, organisasi, atau institusi lainnya untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Setahu saya sebagai masyarakat awam ya, pajak itu sesuatu yang dikeluarkan sebagian kecil dari penghasilan buat kepentingan negara. Kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang isu pajak terbaru? Yang penggelapan pajak itu, terus yang gaya hidup hedon orang-orang pajak, ya lumayan ngikutin juga. Untuk menanggapi isu tersebut, Bapak gimana? Lanjutkan. Pajak dapat berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Setiap jenis pajak memiliki aturan dan mekanisme pengenaan yang berbeda-beda. Pengumpulan pajak dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan pajak dan retribusi di daerah. Ya kadang-kadang ada yang tepat waktu, kadang-kadang enggak. Ya, tapi kalau menurut Bapak pribadi itu bayar pajak itu harus dilakukan tepat waktu atau tidak? Ya kadang-kadang tepat waktu. Iya, tepat waktu. Ya Pak, bayarannya pas tanggal berbasis bayar 18 gitu. Ya, berarti wajib untuk tepat waktu. Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian negara karena dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, sistem perpajakan yang adil dan efektif juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan bisnis sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebelumnya perkenalan dulu dengan Mas siapa ya? Ya, saya dengan Mas Ipung dari mahasiswa dari UIN Syaisu. Ya. Saya mau tanya nih Mas, pajak menurut Mas itu apa sih? Ya, kalau menurut saya sendiri pajak itu uang yang dibebankan kepada orang atau masyarakat yang mempunyai kewajiban di suatu negara. Terus kita sebagai warga negara penting atau wajib nggak sih membayar pajak? Ya, jadi masyarakat itu biasanya yang sudah berpenghasilan tetap atau sudah memenuhi kriteria dari negara itu sendiri itu biasanya diwajibkan untuk membayar pajak. Kalau pandangan saya terkait isu anak yang itu ya, mungkin memang itu kelakuan buruk dari anaknya ya, tapi dengan kelakuan buruk itu menjadikan orang tuanya itu terbukti salah. Maksudnya kalau anaknya itu diam saja jadi anak baik-baik, anak soleh, itu dosa orang tuanya itu tidak bisa diketahui. Beberapa isu perpajakan yang sering diperbincangkan antara lain penghindaran pajak. Beberapa orang atau perusahaan dapat mencoba menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan berbagai cara seperti pengalihan keuntungan ke negara yang memiliki pajak lebih rendah atau dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan. Fungsi pajak itu kan diselenggarakan oleh negara. Jadi kalau menurut saya itu fungsi pajak itu sendiri itu bisa dimanfaatkan oleh negara sebagai pendapatan negara itu sendiri dan dikelola untuk pertumbuhan negara itu. Kecurangan pajak. Tindakan kecurangan atau penipuan terhadap sistem perpajakan seperti memberikan informasi palsu dalam laporan pajak atau memalsukan dokumen dapat merugikan negara dan masyarakat. Peraturan perpajakan yang kompleks. Undang-undang perpajakan yang kompleks dapat membingungkan bagi orang-orang yang harus mematuhi peraturan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam menghitung dan membayar pajak, serta meningkatkan biaya administrasi bagi perusahaan dan individu. Kenapa warga negara harus bayar pajak? Karena negara hadir dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang memang diamanatkan oleh negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kan gitu. Nah ini kalau nggak disupport sama warga masyarakat, saya jamin tidak akan pernah bisa tercapai. Karena apa? Kalau hanya mengandalkan sektor-sektor real saja yang tidak dipajaki, tambang dan sebagainya, industri kalau nggak ada pajaknya, tambang nggak dipajaki, sumber daya alam yang kemudian diekspor tanpa harus ada pembatasan dan penghasilan yang masuk ke negara, kita bisa bayangkan yang untung siapa. Yang untung kan orang-orang tertentu saja. Warga masyarakat sekitar dapat apa? Di sini negara hadir memberikan pajak kepada para
pengusaha, para investor yang kemudian mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk pajak yang terkumpul tadi itu kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk fasilitas yang dapat digunakan oleh warga masyarakat. Nah, makanya dari itu penting sekali bagi warga negara itu membayar pajak tepat waktu. Semua pengeluaran negara itu sudah diperhitungkan di awal perencanaan. Kegiatan tahun 2024 itu apa saja sih? Dan semuanya itu ada pembiayaan. Pembiayaan itu sumbernya dari mana? Salah satunya dari pajak. Kalau kemudian pajak ini tidak terpenuhi yang sesuai ditargetkan pada tahun 2004 tadi itu, bagaimana kemudian negara bisa hadir memberikan fasilitasi pada warga masyarakat. Nah, inilah dukungan masyarakat yang harus diberikan, sehingga harus membayar pajak tepat waktu. Tarif pajak yang tinggi. Tingkat pajak yang terlalu tinggi dapat membebani individu dan perusahaan yang harus membayar pajak sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk menginvestasikan atau menggunakan uang mereka pada kebutuhan lainnya. Penyalahgunaan dana pajak. Ketidaktransparan dalam pengelolaan dana pajak dapat menyebabkan dana tersebut disalahgunakan atau disalahallokasikan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Tapi bahwa itu sebagai masukan buat pemerintah untuk kemudian bagaimana membuat sistem yang lebih baik lagi kan gitu. Yang pertama, yang kedua bagaimana pemerintah menempatkan garda terdepan pengumpul pajak tadi itu diberikan pada orang-orang yang punya integritas tinggi, sehingga ada pendidikan yang harus dilakukan untuk petugas pengumpul pajak dan pejabat-pejabatnya, tapi juga harus dibantu sistem yang cukup memadai. Nah, ini kan karena ada kontak fisik tadi itu sebetulnya. Tapi kalau semuanya by online, by system, saya pikir nggak sama. Jadi harus ada peningkatan kualitas dan penyadaran pada petugas pengumpul pajak dan pejabatnya, tapi juga sistem juga harus dibangun dengan Inefisiensi sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang tidak efisien dapat menyebabkan biaya administrasi yang tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.